Dalam dunia usaha pasti akan mengalami yang namanya kendala, baik itu kendala internal maupun eksternal. Di usaha ternak entok juga banyak sekali kendala-kendala yang memang dihadapi oleh peternak. Antara lain, angka kematian yang mudah, sulitnya pencarian makanan untuk ternak kita, serta murahnya dalam proses penjualan hasil ternak. Kendala-kendala ini seringkali muncul ketika sudah memulai usaha di bidang peternakan, baik peternakan rumansia ataupun peternakan unggas. Pada pembahasan kali ini, saya akan sedikit mengurai kendala-kendala yang signifikan yang mungkin bisa diatasi untuk para peternak pemula. Seperti halnya saya peternak entok itu sudah sejak dari tahun 2014, di mana dalam proses peternak itu diawali dengan peternak unggas jenis ayam, yang awalnya itu hanya iseng-iseng karena untuk kegiatan di waktu sore. Alhasil dari kegiatan iseng itu saya mengalami keuntungan yang lumayan, sehingga dalam proses peternak pun berkembang dan terus berkembang. Dalam proses perkembangan itu banyak sekali kendala yang saya hadapi. Salah satunya pada tahun 2017 saya mengalami yang namanya penyakit mata biru. Disinilah rasa galau tentunya dan ingin menyerah ketika apa yang kita usahakan gagal di tengah jalan. Lantas hal apa yang harus kita lakukan atau kita cari solusinya, yaitu tetap fokus untuk melanjutkan apa yang memang sudah kita inginkan. Walaupun kita harus bangkit dari nol, tidak punya modal, dan bahkan tentunya ingin rasanya berhenti dalam dunia peternak. Pada tahun itu memang ada beberapa ekor yang masih tersisa dari terkena penyakit mata biru. Dari jumlah sekitar 150 lebih, itu hanya tersisa sekitar 5 indukan dan 1 pejantan. Dan dalam proses itu saya mulai bangkit dan mulai memahami bahwasanya mata biru itu sebenarnya bisa kita tangani. Walaupun kalau sudah berbicara masalah virus, memang tidak ada yang bisa mengobati sampai saat ini. Hanya bisa dengan proses pencegahan. Ingat, hanya bisa dilakukan dengan pencegahan. Jadi poinnya, dalam kendala ini saya hanya bisa mencegah datangnya virus di bulan-bulan tertentu, di masa-masa tertentu, di mana virus itu mudah sekali untuk menjalar ke ternak kita. Alhasil sampai tahun 2024 ini ternak saya aman dari yang namanya virus mata biru. Untuk pencegahannya ya salah satunya bisa melalui perawatan yang ekstra dengan kebersihan yang memang harus dilakukan setiap hari, serta pemberian vitamin untuk skala anakan entok yang usianya masih kecil. Untuk pemberian pakan pun kita seringkali menggunakan pakan-pakan herbal seperti pemakaian pepaya muda. Itu saya lakukan sebagai riset agar anakan entok itu lahap dalam makan, dan tentunya dengan pemberian pakan menggunakan pepaya muda bisa menjadikan tubuh anakan entok itu tahan terhadap penyakit. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun belum terjadi yang namanya kena virus mata biru. Selain virus itu, banyak lagi kendala yang saya rasakan, tentunya dengan nilai harga pasar yang murah. Dengan pola pikir yang memang kita cenderung menjual ketika dewasa,
Hal ini pasti akan kita temui di waktu proses penjualan, pasti kita akan mengalami yang namanya harga murah. Hal ini juga bisa kita tangani ya teman-teman, kalau kita berpikir dengan cermat, melihat pasar yang sedang berjalan, tentunya mudah sekali untuk kita atasi. Seperti apa cara mengatasinya ya? Lihat dulu kondisi pasar sekitar. Apa yang sedang dibutuhkan oleh para konsumen atau para peternak-peternak yang baru memulai beternak. Kalau misalkan di sekitar Anda atau wilayah Anda itu banyak peternak-peternak pemula dan banyak sekali yang mencari bibit atau anakan entok, nah disitulah teman-teman mengubah pengaplikasian dari beternak entok sistem pembesaran ke sistem pembibitan, sehingga teman-teman itu hanya fokus untuk beternak mencari anakan-anakan entok agar kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasar itu terpenuhi. Berarti kita harus memproduksi anakan entok ketika pasar sedang membutuhkan anakan entok lebih banyak ketimbang entok panen. Dan itu juga bisa kita lihat ketika sudah memasuki bulan-bulan tertentu, biasanya kebutuhan anakan entok itu sudah terpenuhi, dan banyak sekali teman-teman yang memposting atau menjual anakan entok itu tidak secepat di bulan-bulan tertentu. Makanya pada bulan tersebut teman-teman harus beralih dari sistem pembibitan atau produksi anakan entok ke proses pembesaran. Itu biasanya sudah dihitung, teman-teman para peternak pemula itu menghitung masa pembesaran sampai hari raya Idul Fitri. Biasanya selang sekitar 5 bulan sebelum hari Ramadan. Nah, disitulah teman-teman harus merubah sistem pembibitan ke sistem pembesaran. Berarti nantinya teman-teman akan diberatkan di kendala pemberian pakan selama 5 bulan sampai masa panen di hari raya Idul Fitri. Makanya seperti teknik ini yang saya lakukan itu menggunakan pepaya muda, dan memang kita harus mencari setiap sore, ataupun kalau memang ada pekarangan ya kita bisalah menanam pepaya sebanyak mungkin, dan nantinya kita ambil buahnya setiap hari untuk kita produksi pembuatan pakan. Dan ditambah lagi kalau kita punya sisa nasi atau sisa-sisa dapur, kita gunakan sebagai tambahan makanan entok dalam proses pembesaran. Mungkin hal ini sedikit akan mengurangi biaya pakan yang kita berikan kepada anak-anak entok yang sedang kita besarkan sampai masa panen. Untuk bahan-bahannya ya mungkin hanya memakai beberapa bahan saja tentunya, dan untuk proses penggemukan ya kita tidak lupa untuk memberikan konsentrat sebagai tambahan agar keperluan protein hewaninya, proteinnya itu terpenuhi dan entok-entok kita cepat besar. Dan kalau entok kita itu terlihat gemuk, besar, tentunya pada saat proses penjualan itu akan kita dapatkan dengan nilai harga yang lumayan mahal teman-teman. Makanya kita harus bisa mengatasi kendala-kendala yang kita temui di ternak kita.